Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh-solehah sekalian? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Pras. Ya, kali ini kita akan belajar masih materi di tema B, yaitu mata pelajarannya kita matematika. Pokok bahasannya yang pertama adalah perkalian bilangan dengan bilangan 0. Yang kedua, perkalian bilangan dengan bilangan 1. Yang ketiga, operasi perkalian bilangan dengan cara bersusun. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah siap, teman-teman dipersiapkan buku tulis, kemudian juga alat tulisnya. Jadi hari ini Bu Pras akan menerangkan materi, nanti teman-teman simak, kemudian nanti bisa mengerjakan di bukunya. Lanjut ya. Nah, yang pertama, pokok bahasan kita adalah perkalian bilangan dengan bilangan 0. Di sini Bu Pras ada bahasan ayo mengamati. Nah, di sini teman-teman ada di atas meja itu ada 3 piring. Piring 1, piring 2, piring 3. Selanjutnya, ketiga piring itu kosong. Tidak ada isinya di dalam piringnya. Kosong itu 0 atau tidak ada isinya. Berapa jumlah kue pada ketiga piring itu? Jawabannya tentu saja kita tidak ada atau di atas meja ada 0 kue. Teman-teman masih ingat ya rumusnya, yaitu tempat atau wadah dikali dengan isi. Tempatnya ada 1, 2, 3. Tempatnya ada 3. Kemudian isinya kosong, berarti tempatnya itu ada 3, kemudian isinya 0. Ingat ya, rumusnya adalah tempat dikali isi. Berarti 3 dikali dengan 0. Nah, yang belakang itu angka 0. Di sini kita tulis 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, penjumlahan 3 kali bilangan 0 dapat ditulis dengan 3 dikali 0. Nih, di sini dijabarkan kembali ya. Jadi, 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi rumusnya yang kemarin adalah tempat dikali dengan isi ya, diingat ya. Nah, jika sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ayo berlatihnya. Semua angka yang dikalikan 0 itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, kita simak ya. Nah, ayo berlatih. Di sini ada 10 soal, yaitu perkalian bilangan dengan bilangan 0. Perkalian bilangan dengan bilangan 0. Coba selesaikan soal-soal di bawah ini. Kita mulai ya. 1 dikali 0 berarti 0-nya ada 1. Kemudian 2 dikali 0 berarti 0-nya ada 2. 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0. 4 dikali 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 dikali 0, 0-nya berarti ada 5 sama dengan 0. Kemudian 6 berarti 0-nya ada 6.
Nah, kemudian 7 dikali 0, berarti 0-nya ada 7. Sama dengan 0. Kemudian 8 dikali 0, berarti 0-nya ada 8. Sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 9, berarti 0-nya ada 9. Angka yang belakang. Kemudian 10 dikali 0, 0-nya nanti ada 10, berarti sama dengan 0. 20 dikali 0 sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah, apa teman-teman? Ada yang tahu kesimpulannya apa? Semua bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah, semua bilangan yang dikali 0, hasilnya sama dengan 0. Ini kesimpulannya. Semuanya 0. Jadi, teman-teman, kalau misalkan ada soal, misalkan Bu Pras tulis 100 dikali 0, ya langsung saja jawabannya 0. Kemudian 5 dikali 0, ya sama dengan 0. Berapapun bilangannya, jika dikali dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Diingat-ingat ya, teman-teman. Lanjut. Bu Pras hapus dahulu ya. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Perkalian bilangan dengan bilangan 1. Nah, kalau tadi kita belajar dengan perkalian bilangan dengan bilangan 0, sekarang kita perkalian bilangan dengan bilangan 1. Nah, seperti apa ya? Kita nyanyi dulu yuk, masih ingat lagunya? Kalau masih ingat, teman-teman harus dihafal ya. Hafalkan dulu perkalian dasar. Nanti untuk menyelesaikan soal-soal perkalian, itu insya Allah akan menjadi lebih mudah. Karena kalau kita menggunakan metode garis, itu masih kita harus ngitung lagi. Tapi kalau teman-teman bisa menghafal, itu akan insya Allah lebih baik. Kita nyanyi yuk, masih ada yang ingat lagunya? Masih ya? Baik, mari nyanyi bersama. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali 4 sama dengan 4. Lagi. 1 kali 5 sama dengan 5. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 kali 7 sama dengan 7. 1 kali 8 sama dengan 8. 1 kali 9 sama dengan 9. 1 kali 10 sama dengan 10. Jadi nanti teman-teman hafalkan dengan lagu boleh, atau memang teman-teman sudah hafal ya dari sebelumnya. Nanti ditambah hafalannya dengan perkalian 2. Ya, lagunya sama. Misalkan 2 kali 1 sama dengan 2. Teman-teman, untuk menghafal lagunya, silahkan kunjungi channel YouTube Kelas 2 Mekah. Jadi di sana ada cara menghafalkan perkalian dasar dengan menggunakan metode bernyanyi. Jadi kita menggunakan cara bernyanyi. Baik, lanjut ya. Nah, di sini Bu Pras ingin menjelaskan bahwasanya bilangan berapapun yang dikalikan dengan 1, itu jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Bilangan berapapun yang dikalikan 1, jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Sebentar.
maaf Bu Pras kepencet ya. Nah, jadi bilangan apapun yang dikalikan dengan angka 1 atau bilangan 1, jawabannya adalah bilangan itu Baik, mari kita coba selesaikan soal di bawah ini. Sebentar, pensil Bu Pras tidak kelihatan. Ya, kita coba selesaikan soal di bawah ini. Yang pertama, 1 dikali 2. Atau nih teman-teman, Bu Pras coba, soalnya kalau di matematika itu kan 1 dikali 2. Tadi kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan sekarang kalau misalkan perkalian angka 1. Nah, selanjutnya setelah kita perkalian bilangan dengan bilangan 0, kemudian bilangan dengan bilangan angka 1, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dengan cara bersusun. Nah, teman-teman, di sini materi kita untuk cara bersusun itu ada 2. Yang pertama atau poin A itu adalah perkalian tanpa menyimpan. Bu Pras contohkan ya, perkalian tanpa menyimpan itu seperti apa. Nah, di sini nomor 1, kita kerjakan dahulu nomor 1, 13 dikali 3. Seperti biasa, teman-teman, tulis dahulu, yaitu nilai tempatnya. Apa kemarin? Ada, kalau 2 angka itu berarti cuma satuan dan puluhan ya. Kita tulis P, puluhan, dan satuan. Nah, selanjutnya 13 dikali 3. 13 dikali 3 itu artinya 1 puluhan, 3-nya satuan. Lurus tulis di bawahnya. 1, 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya dikali dengan 3. Tarik, dikali ya. Ini dilingkari ya. Nah, caranya yang pertama ya, kalikan satuan dengan satuan. Apa yang pertama? Satuan dengan satuan. Kalau penjumlahan kan di jumlah ke bawah ya. Nah, sekarang ini satuan dikali satuan. Boleh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Caranya kita mulai ya. 3 dikali 3. Nah, seperti ini. Ini cara yang pertama, yaitu satuan dikali satuan. 3 dikali 3 sama dengan berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Atau boleh teman-teman itu kalau 3 kali 3 itu yang bisanya dijumlah. Berarti 3-nya ada 3 dihitung. Boleh 9. Atau pakai metode garis. Berarti garisnya 3. Kemudian ditabrak 3. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ya, kalaupun untuk penjumlahan berulang atau metode garis jawabannya 9. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah 3 dikali dengan 1. Berarti kepuluhan. Ini yang kedua. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Atau tadi, semua bilangan yang dikalikan 1 jawabannya bilangan itu sendiri. Berarti 3 ya, jawabannya adalah 39. Lanjut nomor 2. 23 dikali 2 sama. Bantu dengan nilai tempat. 2 angka berarti dia puluhan dan satuan. 23 puluhannya berarti angka berapa? 2 puluhan, 3 satuan. 23 dikali dengan 2. Sama yang pertama tadi ya, yang mana yang dikalikan?
satuan dengan satuan. Ini pertama. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ya. Kalau belum hafal, boleh menggunakan metode dijumlah berulang atau metode garis. Selanjutnya yang kedua, berarti berapa? 2 kali 2 dikalikan dengan puluhan kedua. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, 4. Berarti 46. Oh ya, jawabannya belum dipindah ya teman-teman. Berarti yang pertama tadi berapa? 39. Yang kedua adalah 46. Kemudian yang ketiga. Ketiga, di mana nih? Ketiga muat ya. 3 sini aja ya. 3. Yang ketiga, sama. Kita buat nilai tempatnya terlebih dahulu. Yaitu yang ketiga itu 2 angka, berarti dia ada puluhan dan satuan. Selanjutnya, 24, berarti 2-nya puluhan, 4-nya satuan. Dikali 2. Oke, tadi yang mana yang dikalikan? Yang belakang dulu. 2 kali 4 sama dengan 8. Ya, betul. Kemudian 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4. Jawabannya 48. Nah, yang nomor 4 dan nomor 5 itu adalah perkalian yang nilai tempatnya itu sampai dengan ratusan ya teman-teman. Nih dilihat di sini ada 1, 2, 3. Berarti ini adalah R, ini P, ini S. Nah, berarti kita juga harus menulis nilai tempatnya dulu. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, jangan lupa ya menuliskan nilai tempatnya seperti ini. Kenapa? Agar kita tidak salah menuliskan letak angkanya. 132 berarti 132. Nah, ya, jadi kita tahu nih posisinya di mana. Selanjutnya dikali 3. Oke, dikali. Caranya sama, kalikan dahulu satuan dengan satuan. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, itu ya teman-teman ya. Berarti dari satuan, kemudian maju ke puluhan, maju ke ratusan. Kalau sampai ribuan bagaimana Bu Pras? Kalau sampai ribuan, maju terus ke depan. Jadi seperti itu ya, jalan terus ke depan. Jawabannya ada 396. Kita tulis dahulu ya jawaban kita. 396. Lanjut yang nomor 5. Yang nomor 5, Bu Pras tulis di sini ya. Sama ada 3 nilai tempat. Jangan lupa tulis dulu. R, P, aduh terlalu mepet. S, maaf. Pindah tempat ya teman-teman, tidak muat ternyata. Kita langsung tulis di sini ya. Nomor 5. R, P, S. Oke, kalau sudah kita tuliskan angkanya 234. 200-an, 30-an, 4 satuan. Dikali 2. Sama, dimulai dari satuan. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 3 sama dengan 6.
2 kali 2 sama dengan 4. Jawabannya 468. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Kalau belum paham, teman-teman coba berlatih sendiri. Tadi Bu Pras memberikan contoh nomor 1. Coba teman-teman kerjakan lagi di buku tulisnya. 13 dikali 3 tanpa melihat contoh yang Bu Pras terangkan. Nanti jawabannya apakah benar gitu ya. Kemudian teman-teman coba juga 23 dikali 2, tapi jangan melihat contoh Bu Pras. Nah, seperti itu. Baik ya, kita lanjut ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita hapus dulu sebelum kita, apa deh, lanjut aja. Baru kita hapus. Nah, kita hapus dulu ya. Maaf. Oke. Nah. Susah kalau di pinggir ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan perkalian dengan cara menyimpan. Jadi sudah dikali, kemudian ada simpanannya atau angka yang disimpan. Sama, kita coba nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Tuliskan juga nilai tempatnya, puluhan, satuan, karena hanya ada 2 angka. Kita tulis 13 dikali dengan 4. Nah, ingat ya, kita mulai dari nilai tempat satuan, berarti dari belakang. Kita kalikan ya. 4 kali 3 sama dengan 12. 12. Coba kita tulis angka 12. 1 ini apa teman-teman nilai tempatnya? Puluhan, sedangkan 2 satuan. Ini S, ini P. Berarti yang kita tulis lurus dengan S itu pilih yang S. Berarti 2 satuan, 1 puluhannya tulis di mana teman-teman? Tulis di atas angka 1. Nah, paham ya? Karena 1 ini puluhan, kita kumpulkan dengan puluhan. Boleh nggak Bu Pras? Aku nulisnya di sini langsung 12. Nah, jawabannya tidak boleh teman-teman karena kita belum mengalikan 4 dengan puluhannya. Sampai sini paham? Insya Allah ya. Intinya 12 itu yang ditulis yang di bawah lurus dengan S itu adalah S-nya, yaitu 2 atau satuannya. Kemudian kita kalikan 1 dikali 4. 1 dikali 4 atau 4 dikali 1, kita coba sini 4 dikali 1 itu sama dengan 4. 4, tapi kita punya 1 di atas sini. Berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Paham sampai sini? Bagaimana? Paham? Insya Allah ya. Kemudian lanjut, nomor 2. Bismillah ya, pelan-pelan ya. Nomor 2. 2 angka, 23. Ini nomornya ya teman-teman ya. Bu Pras lingkari dulu ya, biar ada bedanya. Nah, nomor 2, 23. Sama, buat dulu nilai tempatnya. Puluhan, satuan. 23. 2 puluhan, 3 satuan. Kemudian 5. 3 dikali 5. 3 dikali 5 itu sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. 15 nih teman-teman. 15 itu coba kita uraikan. 15, 1 itu puluhan, 5 itu satuan. Berarti tulis 5-nya di bawah, 1-nya disimpan. Berarti 5, 1-nya disimpan.
Paham sampai sini ya? Insya Allah. Kemudian yang kedua 5 dikali 2. Atau kebalik nih, 5 kali 2 sama dengan 10. 10 kalau dia ada simpanan 1, artinya ditambah dengan 1. Berarti berapa? 10 ditambah 1 ditambah dengan simpanannya 11. Ditulis 33. Ditulis semuanya. Kalau sudah di sini tidak ada lagi nilai ratusan, 11-nya langsung ditulis. Kecuali di depannya ada nilai ratusan. Tapi tidak ada, berarti langsung tulis saja. 115. Oh ya, belum ditulis jawabannya. 52, 115. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 ya. 24 puluhan, tulis dulu satuan berarti 24 dikali 3. Sudah mulai bisa ya? 3 kali 4 sama dengan 12. 12. Berarti simpannya di depan 12, 1, 2, simpan 1 di atas. Boleh dilingkari, boleh juga tidak dilingkari. Kemudian 3 dikali 2. 6. 6 ditambah 1. Itu 7. Berarti 72. Sekarang nomor 4. Wah, ini ada 3 angka. Berarti dia ada R, ada P, ada S. Tulis R, P, S. 132 dikali 4 sama 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti tulis 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 12. Kan 4 kali 3, 12. 12 berarti 2 tulis di bawah, 1 tulis di atas. Simpanan ya, simpanan Ibu Pras kasih warna yang berbeda. Nih, 12. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan oke, betul 5. Nah, bisa ya? 4 dikali 2, 4 dikali 3, 2 simpan 1, 4 kali 1, 4 ditambah 1, 5. 528. Nah, sekarang yang nomor 5. Sama ya, 3 angka. Berarti dia sampai R, P ke S. Tulis ratusan, puluhan, satuan. 234 kali 6. Oh iya, Bu Pras belum menyampaikan ya. Karena ini hanya S, berarti tulisnya lurus dengan S ya. Kalau misalkan dia 2 angka, nanti dia 2 angka. Tapi Bu Pras mengajarkan dikalikan satuan saja dulu. 6 dikali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Hafal ya, dihafalkan saja teman-teman biar cepat. 24 kan 24. 4 satuan, 2-nya simpan. 2-nya tulis di sini. Nih kan 24 ya. 24 itu kan 2 dan 4. 4-nya tulis di bawah, 2-nya tulis di atas. Kemudian 6 kali, tadi berapa? 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, 6 kali 3 itu 18. 18 tambah 2, 19, 20. 20. 0, 20, 2-nya tulis di
atas. Paham ya? Insya Allah. Kemudian 6 kali 2 sama dengan 12. 12 ditambah 2. 12, 13, 4, 14. Tulis semua. Kenapa ditulis semua 14? Bukan 4, satunya simpan di atas. Karena di depannya sudah tidak ada angka. Di sini sudah habis, nggak ada angka lagi. Berarti hasilnya semuanya ditulis. Nah, sampai sini paham teman-teman? Insya Allah ya, insya Allah paham. Dicoba berlatih terus perkaliannya. Caranya boleh minta Bunda buatkan soal atau teman-teman lihat di buku. Kalau di buku itu soal-soal perkaliannya kurang banyak. Teman-teman boleh minta Bunda tuliskan perkalian gitu. Tuliskan soal-soal perkalian atau teman-teman mau mengerjakan dari buku lain. Nah, seperti itu ya. Bismillah, semoga paham ya. Nah, berarti Bu Pras hapus dulu. Maaf, ngapusnya dari sini aja. Nah, ini kan coret-coret ya. Nah, coret-coretnya teman-teman di buku coret-coret berarti nanti jawabannya adalah ini ya. Nah, kehapus. Nah, seperti itu. Paham? Atau Bu Pras beri satu contoh lagi. Kalau menyimpannya itu yang bagian misalkan tengah ya, atau bagian dinilai puluhannya. Misalkan perkaliannya 2 angka, perkalian 2 angka, contoh 6 ya. Misalkan dia 12 dikali dengan 13, sama dengan berapa? Nah, teman-teman, ini adalah soal perkalian 2 bilangan. 12 dikali 13. Seperti pertama, kita tulis dulu bantuan nilai tempat. Ada puluhan dan satuan. Tidak ada nilai ratusannya. Berarti yang pertama ini adalah 12. Nah, ditulisnya lurus ya, P di P, kemudian S di S, tuh ya, tidak boleh berpindah tempat. Kemudian 13. Nah, lurus di posisinya. Kemudian baru dikali. Sama, kerjakan dari nilai satuan dulu, angka 3 dulu yang kita kerjakan. Biar tidak lupa, teman-teman itu kalau sudah dikerjakan boleh dicoret. Misalkan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 3 kali 1, 3. Ini teman-teman kalau biar tidak lupa boleh teman-teman coret. 1 kali 2 itu 2. 1 kali 1 itu 1. Berarti sudah dikalikan. Habis. Nah, salah satu kegunaan lain kenapa kita menuliskan nilai tempat itu agar kita tahu kita sedang mengalihkan bisa Pak. Misalkan 1 puluhan dikali satuan. Yang kita kalikan puluhan. Berarti tulisnya lurus dengan angka yang kita sedang kalikan. 1 kali 2, 2. Boleh nggak ditulis di sini? Tidak boleh karena di sini tempatnya 3 yang nilainya satuan. Nah, gitu ya. Atau teman-teman biar tidak salah, boleh dikasih titik untuk membantu. Kalau sudah, kita jumlah. 6 ditambah 0 atau kosong berarti 6. 3 tambah 2, 5. 1, atasnya tidak ada kosong berarti 1. 156. Begitu ya. Nanti dan seterusnya. Kalau angkanya bertambah banyak ke depan pun seperti itu. Lanjut ya ke pembahasan materi kita. Insya Allah menjadi bahasan materi kita yang terakhir. Nah, Bu Pras hapus dulu. Kita akan mengerjakan perkalian soal bentuk cerita. Maaf. Susah kalau menghapus di pinggir itu teman-teman. Tapi tidak mengapa. Oke, baik ya. Coba kita kerjakan.
Kalau menjawab soal cerita, teman-teman tuliskan dulu informasi yang teman-teman ketahui. Bahasanya boleh menggunakan yang teman-teman kuasai. Misalkan menuliskan soalnya, Ibu membeli 5 bungkus kue. Berarti yang teman-teman ketahui itu adalah, boleh ditulis, Ibu membeli 5 bungkus kue. Atau berarti ditulis saja, ini adalah informasi yang kita ketahui. Berarti, Ibu membeli 5 bungkus kue. Atau banyak kue yang dibeli Ibu, boleh. Boleh juga teman-teman tulis diketahui, kalau nanti di kelas atas itu biasanya lengkap seperti ini. Oh, tidak muat ya? Harusnya di sini ya, teman-teman. Sebentar. Ibu membeli 5 bungkus kue. Kemudian dalam satu bungkus ada 8 kue. Isi setiap bungkus 8 kue. Kemudian pertanyaannya, berapa jumlah kue semuanya? Berarti Bu Pras taruh di samping ya, teman-teman. Takut di sini tidak muat. Langsung ya, jawab ya. Tempat dikali isi. Tempatnya itu ada 5 bungkus, berarti dikali 8. Isinya 5 dikali 8. Sudah hafal ya perkalian? 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, seperti itu. Kemudian karena ini soal cerita diberi kesimpulan. Jadi, jumlah kue Ibu semuanya, kurang koma. Ibu semuanya adalah, nggak muat ya, maaf. 40 kue. Nah, ini menjawab soal cerita. Boleh juga teman-teman ditanyakan atau teman-teman tulis sampai di sini dulu saja boleh. Kemudian yang contoh kedua, ada 8 anak membeli minuman. Berarti banyak anak 8. Ditulis nanti kalimatnya ya, berarti ada 8 anak. Setiap anak membeli 2 kotak minum. Berarti setiap anak membeli 2 kotak. Berapa kotak minuman yang dibeli seluruhnya? Tempat kali isi. 8 kali 2. Kalau soal cerita boleh dibolak-balik ya, karena matematika itu sama. Kalau konsepnya memang penjumlahan berulang itu tidak boleh dibolak-balik, tapi kalau mengerjakannya boleh 8 kali 2 atau 2 kali 8 boleh. Coba teman-teman nanti dilanjutkan ya untuk soal cerita yang kedua. Nah, baik teman-teman, demikian pembelajaran hari ini terkait dengan operasi hitung perkalian. Agar kita semakin paham, teman-teman boleh berlatih secara mandiri. Jadi, belajar mengerjakan setiap ketemu soal teman-teman kerjakan. Begitu ya dari Bu Pras materi hari ini. Kurang lebihnya Bu Pras mohon maaf lahir batin. Insya Allah ketemu, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.